simak mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Mahdi bin Yahya Al-Maghrabi Al-Hasani SHI. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Ketua Pembina Bapak Mas'ud Karso, kemudian kepada Dewan Pembina Bapak Heri Kusianto, kemudian Bapak Ki Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Suparno, kemudian Ketua Badan Pengawas Bapak Satrio Wibowo, kemudian Ketua Ta'mir Ustadz Haji Bunadi, kemudian sesepuh Masjid Mbah Muhammad Thayyib, serta seluruh tokoh, seluruh asatidz yang tidak saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya, serta hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, di majelis ini, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bermuwajahah, kita saling bertatap wajah. Ini bukan kebetulan Bapak Ibu ya. Saya datang ke sini, antum datang ke tempat ini, kita saling bertatap wajah, ini bukan hal yang kebetulan, tetapi telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam ini, tanggal ini, di tempat ini kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mempertemukan kita siapa? Allah. Bukan kita. Terkadang mohon maaf ya, nun sewu. Di sini ada Madura ya, Cangkolang ya, tak langkong ya. Benyaki. Minta maaf ya. Terkadang ini ada orang yang, tapi bukan orang dari sini ya, bukan orang Jamaah Baitul Mustaqim, orang dari mana ya, entah mana ya. Itu subhanallah, terkadang dalam hatinya itu ada rasa sombong, ada rasa takabur. Dia ngerasa bahwasanya ini majelis kalau nggak ada dia nggak ramai. Wah, ini saya hadir ini, kalau saya mau saya nggak bakal hadir ini. Kalau saya mau saya bisa nggak hadir. Kalau ada saya baru rame nanti ya. Intinya majelis ini yang semacam ini itu dengan hadirnya kita atau tidak hadir tidak ada pengaruhnya. Tapi yang hadir akan berpengaruh dengan majelis tersebut. Begini hadirin, sebagian solehin mengatakan, kalau ada orang yang diberikan semangat ibadah kepada Allah, diajak majelis taklim semangat, diajak ibadah semangat, itu pertanda bahwasanya orang itu dimaukan oleh Allah. Allah yang undang, Nabi Muhammad yang undang sampai dia hadir ke sini. Kalau ada orang sebaliknya, hadir majelis taklim berat ya, diajak sholat berjamaah di masjid berat, ibadah berat, baca sholawat berat. Ini khawatir bahwasanya Allah yang gak mau sama dia. Disebutkan dalam riwayat
sebagian dari para anbiya sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi ini tanya sama Allah, ya Rabb, tolong sebutkan tanda ciri orang yang engkau cintai dan ciri orang yang tidak kamu cintai. Allah menjawab, wahai nabiku, kalau engkau melihat orang yang berzikir kepadaku, orang berzikir, ingat sama Allah, berarti aku cinta kepadanya. Yang meringankan lisannya untuk menyebutku siapa? Aku. Oleh karenanya aku berikan dia taufik sampai dia sering menyebut namaku. Aku cinta kepadanya. Namun sebaliknya, jika engkau dapati ada orang yang gak mau berzikir kepadaku, berzikir berat, sholawatan berat, khawatir ini pertanda Allah yang tidak mau kita menyebut namanya. Berarti kita tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di sini semua ahli zikir ya. Ahli sholawatan ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan hadirnya panjenengan semua di tempat ini pertanda Allah yang mengundang kita semua. Nabi Muhammad yang mengharapkan kita hadir di tempat ini. Insyaallah sebagaimana dikumpulkan kita di majelis yang mulia ini, kelak kita nanti dikumpulkan di bawah benderanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah, saya teringat satu kisah. Satu kisah dari sebagian ulama bercerita tentang satu wanita yang namanya Miskinah. Namanya Miskinah, yang kebetulan Miskinah itu berbahasa Arab yang kalau diartikan artinya perempuan yang miskin ya. Kalimat miskin itu bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bagian daripada bahasa Indonesia. Kalau miskin itu mudzakkar, untuk laki-laki, miskinah muannats perempuan. Ya, kalau tajir pedagang ya. Kalau perempuan apa? Tinggal ditambahi aja, tajiroh ya. Kalau orang baik laki-laki muhsin. Kalau perempuan muhsinah, gampang bahasa Arab ya. Jadi ini perempuan namanya miskinah Pak Haji. Artinya orang miskin yang dibahasakan dalam Indonesia. Yang mana miskinah ini meninggal dunia. Kemudian diimpikan di malam harinya miskinah ini wajahnya udah berubah. Wajahnya itu enggak seperti yang di dunia, wajahnya cantik, bersinar. Kemudian pakaiannya pakaian seperti seorang ratu. Dikatakan dalam cerita tersebut tata bakhtar. Ya, fi masyatiha. Ya, fi misyatiha. Dia itu jalannya sombong ya. Seperti seorang ratu yang pakaiannya mewah. Dia berada di dalam kebun yang sangat indah. Kemudian yang mimpi ini orang soleh, yang kenal sama miskinah di dunia. Orang itu kemudian memanggil miskinah, ya miskinah. Dipanggil. Kemudian miskinah itu menoleh. Kemudian dia mengatakan, ya fulan qad zahabatil maskanah wa ja'at ghinal akbar. Hai fulan, wahai orang soleh, jangan panggil saya dengan panggilan miskinah, orang miskin. Enggak. Kemiskinan saya sudah sirna. Oh, udah hilang. Miskin saya udah hilang. Allah ganti dengan kerajaan yang besar. Kemudian orang soleh tadi tanya, ya miskinah dengan apa? Bimanil tihad, kemewahan ini. Kemudian miskinah mengatakan bihuduri majalis al-ilm atau majalis al-zikir. Dengan saya hadir majelis-majelis zikir. Makanya kata ulama, hudhur majelis ilm kanz min kunuzil jannah. Kalau panjenengan pengen tahu simpanan surga yang paling besar pahalanya adalah duduknya kita di tempat seperti ini.
Ini luar biasa. Kita mungkin nggak sadar fadilahnya. Kita nggak mungkin nggak paham apa sih buah daripada hadir majelis yang seperti ini luar biasa. Minimal paling sedikit yang panjenengan saya dapatkan malam hari ini maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Coba saya mau tanya sama antum. Ya, kula nikahnya tanya kampian ki tak apa-apa. Itu bahasa Inggris ya. Inggris Timur ya. Yang nggak paham di skip aja ya. Saya tanya, yang di sini ngerasa yang nggak punya dosa siapa? Hah? Beb, saya nggak punya dosa, Beb, siapa kira-kira nih? Ada kira-kira? Ibu-ibu yang nggak punya dosa apa ya kira-kira? Beb, saya tahajud tiap malam, Beb. Saya puasa setiap hari, Beb. Qiyamul Lail tiap malam, Beb. Nggak pernah gibah, Beb. Nggak pernah bohong, Beb. Wah, siapa kira-kira ini? Malaikat ya? Hah? Kita semua pernah berdosa. Ya mohon maaf ya, apalagi kita tinggal di Bali ya, di Jimbaran lagi ya. Keluar rumah udah dosa kadang-kadang ya. Kalau naik motor, lihat ke depan salah, nunduk salah ya. Hah? Tapi ala kulli hal ya, dikatakan setiap daripada kalian pasti berdosa. Dan sebaik-baik yang berdosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yang melebur dosa manusia adalah duduknya mereka di tempat-tempat seperti ini. Bahkan disebutkan dalam riwayat, Masya Allah. Ini kalau saya ingat riwayat ini, kadang-kadang ini, saya ini manusia ya, sama dengan antum ya. Antum manusia bukan ya? Manusia semua, manusia. Semua daripada kita ini rasa capek itu punya. Capek, ya kadang-kadang kita itu ngerasa ngantuk, kita bosan itu biasa. Itu normal. Tapi kalau antum semangat terus, wah itu yang perlu dicurigain ya. Antum on terus, nah ini. Namanya manusia, saya ingat saya punya guru di Pondok Dalwa dulu, beliau mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Kenapa? Karena kita ini manusia. Di dalam tubuh kita itu ada nafsu. Ada iman, ada syahwat. Yang kadang-kadang naik, Masya Allah, semangat ya. Kalau Ramadan ya, contoh aja kalau yang gampang Ramadan ya. Awal Ramadan gimana safnya? Mundur safnya ya, kemunduran ya. Semakin dekat sama Syawal, dekat sama Lebaran ya, malah ada kemajuan ya. Semakin maju ya. Semakin dekat dengan mimbar ya. Jadi iman itu begitu, yazidu wa yanqus, naik turun. Jadi wajar. Tapi saat kita udah paham apa yang kita cari, ya di sini orang bisnismen ini mohon maaf, orang kalau sudah paham sama bisnis, itu kalau dia sudah tahu selanya akan menghasilkan pundi-pundi uang, itu jangankan siang hari, malam hari pun siap ya. Artinya apa? Orang sudah paham dengan apa yang dia usahakan, semua rintangan menjadi mudah bagi dia. Sama, kalau kita udah ngerti, kita paham, hadir majelis seperti ini barokahnya luar biasa. Ini hadir majelis taklim ini gampang. Duduk sampai subuh bisa kira-kira ya. Tunggu dulu Beb ya. Mohon maaf ya, kalau di luar sana ya, di kampung sebelah sana itu, kalau diajak majlisan subhanallah ya, begini semua ya. Ini khusyuk ya, bukan ngantuk, khusyuk ya. Husnudzan ya, tapi kalau suruh dangdutan Masya Allah ya. Moncapon reng maduro cengar ya. Kalau suruh qiyamul lail Masya Allah susahnya luar biasa. Tapi kalau sudah main remi, main catur, Masya Allah ya, 2 malam siap ya. Tapi orang yang paham dengan apa yang dia cari, maka dengan menghadiri hal seperti ini mudah bagi dia. Apa kata Allah? Disebutkan dalam riwayat, ketika orang duduk bermajelis seperti ini,
berzikir, ingat sama Allah, membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tidaklah mereka keluar dari majlis ini siapapun. Yang duduk di panggung, yang duduk di bawah, yang mungkin di belakang, yang mungkin gak hirau, yang mungkin di belakang ngobrol misalnya ini. Semuanya diserukan kepada mereka, qumu maghfuran lakum. Ajib ya. Saya kalau ingat ini, walaupun badan capek semangat lagi. Sebab saya ngerasa saya ini banyak dosa. Apa kata penyeru? Penyeru itu mengatakan, qumu maghfuran lakum, hai manusia yang kamu hadir di majelis malam ini, qumu maghfuran lakum, bangun kamu, pulang ke rumah masing-masing dalam kondisi dosa kamu semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya semuanya sama antum, insyaallah nanti kita pulang tidak membawa dosa insyaallah. Bukan hanya itu hadirin, bukan hanya hal seperti itu. Dilanjutkan dalam riwayat tadi mengatakan qumu cuman diampuni dosa kita oleh Allah. Tapi Allah mengatakan qad butilat sayyi'atukum hasanat. Udah dosa kamu diampuni dan dosa-dosa itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa tersebut diganti dengan pahala. Paham nggih? Gampangnya begini. Saya punya utang sama antum. Di sini yang bisnismen siapa kira-kira? Yang kelihatan paling kaya siapa di sini ya? Siapa yang kira-kira bisnisnya paling lancar di sini ya? Ada? Ya, mastur semua yang tawadhu semua ya. Belum ada kotak jalan ya. Kalau misalnya kita punya hutang sama orang 100 juta. Itu paling sumpek kalau datang Tempo ya. Sumpek, yang bayar sumpek, susah bayarnya, yang punya hutang juga sumpek ya. Ini orang kok nggak bayar-bayar ya. Tapi subhanallah, kira-kira ada nggak? Ketika kita punya hutang 10 juta, 100 juta, kemudian yang ngutangin bilang, Pak, hutang sampian? Ya, jangan dibayar. Kira-kira ya apa, senang nggak? Antum pernah ngutang? Pernah? Sering ngutang. Kira-kira ibu-ibu nggak pernah ngutang nggak? Nggak pernah punya hutang ya? Kira-kira kalau punya hutang lalu dibebaskan hutangnya senang nggak kira-kira? Pak, itu hutang yang 10 juta bebas, udah. Nol, nggak usah bayar, senang nggak kira-kira? Misalnya, kemudian dibebaskan kita punya hutang, lalu kita ditambah sangu lagi, 10 juta lagi. Wah ini malaikat ini ya. Nggak ada kayaknya ya. Sudah kita ngutang, kita nggak disuruh bayar, dikasih sangu 10 juta lagi. Ada di situ kira-kira orangnya. Di sini ada. Kalau ada beritahu saya. Hah? Ada hadirin ya. Allah. Yang muamalah model kayak gini tuh Allah. Yang maha kaya itu Allah. Kalau manusia jangan harap ya. Kalau manusia ngasihkan kita tenggang waktu lebih lama sudah alhamdulillah. Lah ini dibebaskan kita punya hutang malah ditambah lagi. Uang kita itu Allah. Udah kita punya dosa sama Allah, kita maksiat sama Allah, diampuni dosanya oleh Allah dan diganti dosa tersebut dengan pahala. Dengan hadir kita majlis seperti ini. Ya, insyaallah malam hari ini adalah malam yang istimewa buat kita dan tiap-tiap malam yang kita hadir di majlis zikir seperti ini, tiap malam akan diserukan hal yang sama kepada kita. Harapannya hadirin, harapannya mudah-mudahan majlis ini menjadi kanz, menjadi simpanan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang itu diwafatkan kebiasaan dia hidup. Dan dia dibangkitkan seperti keadaan dia meninggal dunia. Saya punya tetangga namanya Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, tetangga di rumah. Antum semua pengen iri semua sama beliau ya. Beliau meninggalnya ketika baca maulid. Seperti ini. Lagi majelis maulid, duduk, diambil nyawanya sama Allah. Pengen. Sekarang tak doakan ya. Hah? Mau? Insya Allah ya.
Mau tapi panjang umur dulu ya. Panjang umur, sehat walafiat, yang jomblo nikah dulu ya. Punya anak baru udah tua, banyak pahalanya, meninggal dunia husnul khotimah ya. Itu impian kita ya. Mudah-mudahan diterima sama Allah ya. Antum pernah dengar Habib Syekh? Syekh Ramania? Yang nggak kenal siapa di sini Habib Syekh ya? Keterlaluan ya, nggak kenal sama Habib Syekh ya. Habib Syekh itu punya ayah, abah. Abah beliau itu meninggalnya Pak Haji, Pak Ustadz, dalam keadaan sholat. Bahkan beliau udah ngerasa. Beliau mengatakan kepada muridnya, hai muridku, nanti di tengah sholat kalau aku rubuh, gantikan aku sholat ya. Subhanallah. Ketika sholat beliau rubuh diganti sama muridnya. Ternyata diperiksa selesai salam, meninggal dunia. Masya Allah ya. Ini yang harus kita iri seperti ini. Ghibtoh namanya. Pengen seperti itu. Lah kalau dunia gak usah diirikan dunia ya. Tetangga punya kulkas baru, pengen ya. Punya mobil Alphard, pengen ya. Punya rumah baru, tetangganya sakit-sakitan ya. Meriang, panas, gak usah. Dunia. Kata Nabi Muhammad, kalau sekiranya dunia ini, dunia ada nilainya di hadapan Allah, ada nilainya di hadapan Allah seperti sayap nyamuk. Niscaya mereka yang kufur sama Allah, enggak Allah bakal kasihkan walaupun seteguk daripada air, enggak. Tapi ternyata mereka yang paling kaya, mereka yang paling nikmat. Ya, dan ternyata nikmat yang paling luar biasa yang Allah berikan kepada hamba bukan harta, bukan. Kalau harta yang menjadi prioritas tolak ukur, yang paling kaya siapa? Korun. Ya, tahu Korun? Korun itu di zaman Nabi Musa. Itu Korun punya gudang. Gudangnya itu kuncinya saja gudangnya itu segebok ya. Itu kalau diangkat kuncinya itu diangkat sama 4 orang yang badannya keker. Ya, sampean pernah dengar ada namanya Adirai ya? Yang fitness itu ya. Nah, tuh seperti Adirai 4 orang, itu cuman ngangkatin, bukan ngangkatin uangnya Korun, enggak, kunci gudangnya. Saking banyaknya gudang-gudangnya yang dia punya sampai kuncinya itu berat. Diangkat sama 4 orang. Kita satu aja gak punya. Apalagi sampai digendong 4 orang. Tapi ternyata Korun tenggelam ya, ditenggelamkan sama hartanya sekalian. Makanya kalau nemu harta dikit, harta Korun saking kayanya ya. Nanti sampean kalau punya anak namakan Korun ya. Mau? Gak mau ya. Firaun yang paling hebat, raja yang paling besar kerajaannya. Saking hebatnya Firaun gak pernah sakit. Sampai dia takjub dengan dirinya, takjub. Aku ini manusia bukan, gak pernah sakit ya. Sampai dia ngerasa heran. Kerajaannya terbentang luas sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Ternyata ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling cerdas, siapa yang paling hebat sekarang di dunia ini? Paling cerdas siapa? Bandingkan sama Haman. Haman ini asistennya Firaun. Haman ini bisa bikin bangunan tanpa semen berdiri ribuan tahun, Pak. Itu piramid yang di Mesir itu, Sphinx ya, betul. Itu ketika diteliti bangunannya nggak pakai semen, loh. Tapi kok bisa rekat satu dengan lainnya? Dan bukan ratusan tahun lagi, ribuan tahun sebelum Masehi, sampai sekarang ada. Tapi lihat kecerdasannya Haman, kerajaannya Firaun, kekayaannya Korun. Tidak ada manfaatnya ketika tidak dibarengi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi nikmat yang terbesar yang kita miliki adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman itu perlu dicas, Bapak. Sampean punya HP? Pak Sabah. Sampean lagi apa? Ngecas. Ini ngecas HP bukan? HP kalau nggak dicas gimana? Lowbat, drop, ya sama. Kita punya iman perlu dicas sama seperti sampean ngecas HP, sama. Al-Imam Fatah Al-Musili, ada seorang ulama namanya Fatah Al-Musili mengatakan, al-insan
idza muni'a anit ta'ami wa syarab 3 ayyam yamut. Manusia kalau nggak makan minum 3 hari meninggal. Nggak ada makanan masuk, nggak ada minuman berapa hari meninggal. Wa kadzalika al-qalb, hati juga sama. Kalau hati nggak dikasih makanannya, hati nggak mendapat nutrisinya, maka hati itu akan mati. Ya, kalau sudah hati mati, maka mati semua tubuhnya. Ya udah, kalau hatinya mati, pendengarannya udah nggak fungsi lagi. Ada nasihat masuk kanan, keluar kuping kiri. Yang dimakan halal haram nggak peduli lagi. Kenapa? Hatinya udah mati. Ketika hati sudah mati, maka dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Kata Nabi Muhammad, "Hai manusia, ingat, di dalam tubuh kamu itu ada sepotong daging." Ya. Kalau daging itu baik, maka baik seluruh tubuhnya. Kalau daging itu buruk, maka buruk seluruh tubuhnya. Apa itu dagingnya? Ala wahyal qalbu. Itu daging namanya hati. Maka di tempat seperti inilah hati itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, harapan kita mudah-mudahan Allah menjadikan hidup kita barokah insyaallah. Allah jadikan kita ini menjadi hamba-hamba yang selalu semangat untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya dipesenin sama Bapak Wayan Pungki, Ketua RKP ya, Pak Wayan. Bib, tolong kasih semangat Bib sama teman-teman Bib, biar mereka semangat lagi, tim hadrahnya semangat lagi. Nih, saya udah ngomong, udah berbusa ini. Ya, udah ngasih semangat sama antum nih. Kira-kira semangat nggak? Insya Allah saya ngomong ada manfaatnya apa enggak? Insya Allah ya. Kalau antum semangat, yang manfaat bukan buat saya, yang manfaat buat antum sendiri. Yang nanti dimuliakan sama Allah bukan saya, tapi antum yang semangat, yang hadir memuliakan Nabi Muhammad seperti antum. Antum nabu hadrah, antum qasidahan. Antum ini dakwah bukan? Dakwah. Antum sekarang lagi memviralkan Nabi Muhammad. Antum lagi membuat metode gimana caranya orang senang sama sholawatan. Jadi antum ini orang yang nanti bakal dicari sama Nabi Muhammad. Kenapa? Kadang-kadang orang itu senang sama sholawatan gara-gara tim hadrah, betul? Berapa banyak yang Habib Syekh itu senang sholawat gara-gara dengar Habib Syekh sholawatan. Gara-gara antum yang hadir semangat semuanya, yang ngantuk pada hilang semua ngantuknya. Jadi semua pahalanya mereka tanpa mengurangi pahala mereka juga kembalinya kepada antum. Ya. Jadi kalau antumnya semangat, semangat semuanya. Antumnya nggak semangat nanti semuanya ya. Tapi niatkan semua hadirin, mungkin pesan saya terakhir, apapun yang antum lakukan, apapun yang antum kerjakan, antum hadir majelis ta'lim, antum sholawatan, antum zikir, antum baca Quran, antum silaturahmi, antum dakwah, ibadah apapun niatkan satu. Apa itu? Nyenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Antum coba tanya. Kira-kira ini malam ini Nabi senang gak? Antum hadir salawatan begini senang gak? Antum kumpul senang gak Nabi Muhammad? Antum silaturahmi senang gak? Antum nanti salam-salaman senang gak? Udah. Kalau sudah antum buat senang Nabi Muhammad, Allah ridho sama antum. Kalau sudah Nabi senang, Allah ridho, insya Allah tempat kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang malam yang menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad SAW, dan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang istiqamah sampai ajal menjelang dalam husnul khatimah ba'datul umur ma'a kamal wal afiyah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalih bisirril Fatihah. Ya, tidak ada gading yang tak retak ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin jika ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon ya. Kalau katanya Haji, saya kemarin dari Samarinda. Ternyata orang Samarinda, orang Banjar itu subhanallah, sama para tuan gurunya diajarkan kalimat semuanya sama. Kalimat baku yang sering mereka katakan. Ulun minta ridho
minta ikhlas, ya minta maaf. Nah, ulun itu saya ya. Ulun minta maaf, minta ridho, minta ikhlas. Artinya saya minta maaf kalau ada salah kata, salah ucap ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.